Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian semuanya. Kekacauan dan keributan itu sering muncul dari orang-orang yang tidak bisa membedakan antara persoalan fikih dan persoalan akidah, antara persoalan adat dan persoalan ibadat, antara persoalan ijtihadi dan persoalan yang qat'i, antara persoalan yang usul pokok agama dan furu' cabang agama, dan antara persoalan khilafiyah dengan persoalan yang mujma' alaih atau disepakati. Semua persoalan agama ditarik kepada persoalan akidah ataupun usuluddin oleh sebagian orang. Jadinya semua orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan orang-orang seperti ini akan disesatkan, akan langsung dihukumi menyimpang, karena memahami seluruh persoalan agama itu seperti persoalan akidah ataupun persoalan usuluddin atau pokok agama. Ini pentingnya kenapa kita perlu belajar fikih secara berjenjang. Ini pentingnya kenapa kita perlu belajar akidah secara benar. Dan ini pentingnya kenapa kita perlu belajar usul fikih sebagai ilmu alat untuk memahami fikih secara baik. Ulama terdahulu meletakkan berbagai cabang ilmu bukan tanpa tujuan. Mereka mengklasifikasikan berbagai persoalan agama atau ilmu agama itu bukan tanpa tujuan, tapi agar jelas satu persoalan masuk kemana dan bagaimana kita harus menyikapinya. Soal nyanyian dan musik itu masuk pembahasan fikih atau pembahasan adat, bukan pembahasan akidah dan ibadat, yang mana konsekuensi hukumnya dan bagaimana kita menyikapi masalah ini akan berbeda ketika kita tepat menyikapi persoalan masalah hukum nyanyian dan musik ini sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan oleh para ulama. Itu masuk masalah fikih, masalah fikhiyah, masalah adat, bukan masalah ibadah apalagi akidah. Seorang ulama yang begitu masyhur yaitu Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai rahimallahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala menyatakan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam halaman 34, beliau menegaskan kalau mau membahas masalah musik dan nyanyian itu di awal harus dipahami berbagai rambu-rambu dan kaidah-kaidah yang meliputi persoalan itu. Salah satunya apa? Salah satunya bisa menempatkan masalah musik dan masalah nyanyian itu masuk klasifikasi persoalan apa. Beliau mengatakan poin kedua, wa minal usulil wajibi i'tibaruha fil musiqa wal ghina ma ya'ti awalan hiya qadiyatun adiyatun la ta'abudiyatun wal aslu fil adati al-hil. Termasuk perkara yang pokok, yang wajib untuk diperhatikan dalam pembahasan hukum musik dan nyanyian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya masalah pembahasan musik dan nyanyian itu masuk pembahasan qadiyah, persoalan adiyah, persoalan adat, persoalan fikih, la ta'abudiyah, bukan persoalan ibadat apalagi akidah. Ibadat saja bukan, apalagi akidah. Wal aslu fil adati al-hil, dan asal daripada masalah adat itu adalah diperbolehkan. Coba perhatikan di sini penegasan dari beliau rahimahullah ta'ala au hafidhahullah ta'ala dalam kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi menyikapi masalah ini harus proporsional, ya, harus sesuai. Kalau masalah fikih khilafiyah ini puncaknya itu adalah bagaimana kita menghormati pendapat orang lain jika terjadi perbedaan. Itu puncak sikap dalam masalah fikih, masalah adat atau masalah khilafiyah ada seperti itu.
bukan terus kemudian menyesatkan sana sini, ngegas sana sini, menuduh orang menyimpang, menuduh orang ahli syubhat gara-gara persoalan seperti itu. Para ulama dulu sudah berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi karena yang berbeda itu para ulama, bukan para juhala, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang pandir. Jadi persoalan mereka berbeda itu menambah wawasan, menambah ilmu. Ya, ukhuwah Islamiyah tetap terjalin, saling memuliakan tetap terrealisasi. Itu kalau yang berbeda para ulama.